Tulis ini udah tuliskan rumus natrium orida itu apa? NaCl. Magnesium oksida apa? MgO. Nih, tata nama itu ada di sini ya, Pak Adipnang. Tata nama. Hmm. Ini ntar rumus-rumusnya di sini tata nama ya. Terus kalau aluminium sulfat apa? Sulfat di sini apa sulfat? Sulfat itu kan apa tuh? SO4 ya. Tuh. Sulfat. Sulfat mana sulfat? Oh ini kurang nih kurang. Ini deh. Tuh. Sulfat SO42 min ya. Sulfat SO42 min. Aluminium itu berapa? Nih kalau dibikin reaksi kan gini ya. Tata rumusnya gini. Aluminium itu Al 3 plus. Sulfat itu apa? SO42 min. Maka reaksinya dia apa nih? Si 2-nya ke si Al, 3-nya ke si SO4. Jadinya apa? Al 2, SO4, 3. Gitu. Pak, dari mana Pak? Al 3 plus. Nih, nanti Pak dikasih lihat ini nih. Anion dan kationnya ya. Tuh. Kan Al 3 plus kan? Kemudian sulfat tadi apa? SO42 min kan? Hmm. Ini kirim rumusin dulu nih. Yang kalsium nitrat. Kalsium apa tuh gila? Gila kalsium apa gila? C. Ya, Bedain antara kalsium sama kalium. Kalau kalium tuh K, kalsium tuh Ca. Nitrat apa Pak? Nitrat Pak. Lihat di sini yang tadi di apa kan kalsium tuh Ca kan? Tuh, Ca 2 plus. Nitrat apa? Nitrat itu NO3. Kalau nitrit NO2. Maka kalsium nitrat itu adalah Ca. Kan kalsium itu apa? Ca 2 plus. Nitrat itu apa tadi? NO3 min. Jadi reaksi gimana Pak? CaNO3 2 kali gitu. Jadi kayak tadi min ke sini, duanya ke sini. Di CaNO3 2 kali. Terus kalau MgO kenapa bisa kayak gitu Pak? Magnesium. Nah nanti kamu lihat di tabel anion kation ya. Mg itu apa? Mg 2 plus. Oksida itu O2 min. Maka jadinya karena dia ionnya sama, maka saling menghabiskan. Jadinya MgO. Kalau ionnya nggak sama, dia nggak bisa saling menghabiskan. Harus ditukar seperti ini. Begitupun juga tadi dengan apa? NaCl. Awalnya gimana Pak NaCl Pak? Na plus tambah Cl min kan? Plus sama min. Plus satu sama min satu. Jadinya NaCl. Paham ya? Nah, case-nya kalium apa kalium? Kak. K, K plus. OH min. Hidroksida tuh OH min. Maka karena dia plus dia min saling menghabiskan. Jadi KOH. Gitu. Oke. Untuk yang ini nanti kamu bisa lihat tabel yang tadi Pak kirim ya. Tuh. Kak, ini jawabannya nih Pak Dialek dulu. Ini dialek kuning deh.
HCl, ini, 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 ini. Na2SO4, Na2, Na itu apa? Na itu natrium. SO4 apa? Sulfat, natrium sulfat. Tuh ya. CaCO3 apa? Akila, Ca itu apa? Akila, Ca, Kalsium. CO3, dekat sini tuh. Karbo. Karbonat. Nah, maka kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Nah, case-nya NH4 apa? Lihat di tabel tadi yang Iwan kirim. NH4 apa tadi itu? Yang kation. Amoni, Amonium. amonium apa? Cl-nya. Cl apa Cl? Eh, Lo? Florida. FeCl3 apa? Gimana nih? FeCl3. Fe itu termasuk ion yang diwarnain ini nih. Menurut ya. Ini ion yang diwarnain, dia harus pakai Romawi. Tuh. Pada saat pembentukan senyawa, dia harus diberikan angka Romawi untuk si yang diwarnain ini. Tuh. Oke. FeCl3 berarti gimana Pak? FeCl3 ini kan Fe karena dia 3 plus, ya enggak? Maka ini plus 3-nya punya Fe sebenarnya. Tuh. Jadi kalau dibuat reaksi kan gini, Fe3 plus ditambah 3Cl min. Karena Fe itu kationnya 3, maka dia besi 3 apa? Klorida. Paham nggak tuh kira-kira? Ya, Nah, Pak. Akila paham ya? Coba Akila lihat Al3. Al termasuk yang diwarnain nggak? Lihat di tabel tadi Akila. Al termasuk kation yang diwarnain nggak Al? Diwarnain nggak dia? Enggak, Pak. Berarti nggak usah pakai Romawi. Langsung aja aluminium NO3-nya apa? Nitrat. Nitrat. Kalau NO2 nitrit. Jadi cara bedainnya gitu ya. NO ini ada tiga, ada NO3, ada NO2, NO3 nitrat, NO2 nitrit. Pokoknya yang lebih besar O-nya itu at. SO4 sulfat, SO3 sulfit gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, tentukan ion penyusun dari senyawa berikut beserta muatannya. Nih yang tadi Pak Ade bilang nih. K2, lihat K2 itu kationnya berapa? K2 itu atau K kalsium, kalium itu K-nya berapa tuh? Lihat di tabel kation. Kalium K plus kan? Maka ini K plus, SO4 itu apa? SO4 2 min. Tuh, kalium sulfat. Oke. Terus Al NO3 3 ali ya apa? Al itu apa? Al3 plus ditambah NO3 nitrat, NO3 min. Tuh, ya. Kan ionnya kan itu kan? Tuh. Beserta muatannya. Mg berapa? Oke. Nakesha Mg berapa Nakesha? Mg2 plus. Bagus. OH OH hidroksida. min. Min kan? Ya. OH min kan? Bah, ini kan NO3-nya ada 3 Pak. Ya udah, di sini dikali koefisiennya 3 di sini. OH di sininya 2, berarti dikali 2 di sini. Tapi yang dibutuhkan tuh hanya ion-ionnya ya. Tuliskan ion penyusunnya. Ion. Tuh ini ion nih namanya.
Itu, oke. Unsur tentukan jenis ion yang mungkin terbentuk dari masing-masing unsur. Jenis ion, nama senyawanya. Nomor 4 itu maksudnya, ya. Nih. Oke. Nomor atom 12. 12 itu kan kalau konfigurasinya apa tuh? Nomor atom 12 kalau dijadikan konfigurasi jadi berapa tuh? Nah, kayak Akila. Berarti dia golongan 2, 2, 8, 2. Nah, golongan 2 ini harus dilihat tabel periodik ya. Dia unsurnya Mg. Golongan 2 terus memiliki nomor atom 17. 17 itu apa? 2, 8, 7. Ini Cl. Kan golongan 7. Ya. Berarti tentukan jenis ion yang terbentuk. Oke. Ini ionnya ion apa nih? Hmm. Pak, itu 282 dari mana? Oh, belum belajar ya konfigurasi ya? Belum. Ah, udah, tapi beda gitu caranya. Pakai SPDF ya kamu ya? Bukan. Iya, SPDF. Oh, kalau ini yang simpel-simpel aja ya. Oh, Jadi dia itu kan kulit pertama harus 2. Kulit kedua maksimum 8. Gitu ya. Berarti 2, 8. Sisanya berapa supaya jadi 12? 2 kan? iya. Selalu 28 juga. 28. Sisanya berapa supaya jadi 17? 7. Gitu. Oh, oke. Atau ini sebenarnya biar akurat, harusnya ada tabel periodik ya. Jadi tabel periodik itu si golok tabel periodik nih. Hmm. Nih, tadi kan nomor atom 12 kan? Tuh, Mg kan? Lihat di tabel periodik ya. Sama Cl itu nomor atom 17. Tuh, biar akurat ya. Tuh. Oke, tentukan jenis ion. Jenis ionnya berarti ini kan karena dia di golongan 2, maka jenis ionnya adalah apa tuh? Kation. Ya, ini kalau golongan 2 jadinya apa? Ionnya jadi X2 plus. Jenis ionnya kation. Karena dia plus, ya enggak? Kalau min apa namanya, Kila? Kalau min. Ini Cl min. Namanya apa kalau min? Ani, anion. Ya enggak? Atau dia Y min. Ngerti gak nih kira-kira nih? Akila anak Esa ngerti gak? Pak, Nah, kenapa berarti bisa? kalau Mm-mm. dari periodenya, Periodenya ini periode 3. Dia lebih gampang kalau kayak gini. Ya, ini kan golongan 2A. Golongan 7A. Periode itu jumlah kulitnya. Periode jumlah oh, kulit. Ya nggak? Berarti ini periode berapa?
Satu, dua, tiga. Periode tiga. Jumlah kulit. Ini juga sama kan? Periode tiga juga kan? Oh Satu, iya, dua, Pak. tiga. Tiga. Iya, Pak. Tapi kalau konfigurasi yang seperti ini, konfigurasi sederhana, itu hanya bisa menentukan golongan A, golongan utama. Kalau dia udah pakai SPDF, dia mau golongan utama, mau golongan B itu bisa. Jadi untuk konfigurasi yang tadi 28 sekian, itu hanya bisa menentukan golongan ini. Yang AA semua. Gitu. Dia kan golongannya golongan 2A kan? Periode 3, 1, 2, 3 nih. Periode 3, sini semua kan tuh. CL juga periode 3 kan? MU juga periode 3 kan? Tuh. Paham gak tuh kira-kira tuh? Iya, Pak. Itu emang awalannya semuanya 2 sama 8. Ya, Kalau 28. oh, 28 ya. Nah, terus kalau dia banyak ininya gimana Pak? Banyak angkanya. Sebenarnya kulitnya gini kan, kulitnya itu ada K, L, M, N gitu kan. O dan seterusnya. Maksimum elektronnya itu kayak misalnya Kak, dia adalah maksimumnya itu 2N. 2N kuadrat. 2N kuadrat ya. Rumusnya itu 2N kuadrat. Kita lihat, ini kan satu kan, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kulit pertama maksimumnya 2N kuadrat. Berarti 2 dikali 1 kuadrat, 2. Kulit kedua, 2 dikali 2 kuadrat. Berapa? 8 kan? Kulit ketiga, 2 kali 3 kuadrat. 18. Ya nggak? Kulit keempat, 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat, 16 kali 2, 32. Jadi gitu. Jadi 2, 8, sekian. Paham ya? ini maksudnya apa Pak? Buat apa? Untuk konfigurasi tadi, Oh, untuk konfigurasi yang tadi kamu tanya, kenapa harus 28 gitu kan? oh berarti kalau angkanya lebih dari 18 bisa. Nah, misalnya X 40. 40 itu berapa sih? 2, 8. Kan nggak mungkin kan? 28 berapa nih? 10. 10. Langsung 30 nggak mungkin kan? Iya. Kegedean. Karena maksimum di kulit ketiga itu harus Oh, 18. Kan dia kayak gini. K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Ya nggak? Berarti 2, 8, 18 dulu. Paham nggak tuh? 2 iya. tambah 8, 10. 10 tambah 18, 28. Ini 30 ya. 38 tambah 2 di sininya tuh. Maka ini namanya golongan, golongan 2A. Golongan 2. Periodenya Periodenya berapa? 4. Periodenya 4. Gitu. Ngerti nggak? Ini cuman sampai 32 doang atau bisa lanjut? Ini ada banyak. Tergantung ininya nomor atomnya. Oh, oke. Kan, tapi rumusnya udah tahu nih 2N kuadrat gitu. Kalau misalnya 90 nomor atomnya Pak, ya terus sampai ini, sampai maksimum. Paham ya? Terus dia kenapa bisa disebut kanion, kation anion Pak? Kalau dia golongannya, atau enggak elektron valensi, belajar nggak kamu? Elektron valensi, tahu kan? Iya. Valensi, kalau valensinya satu, satu jadinya nanti ionnya satu plus. Dua berarti dua plus. Tiga berarti tiga plus. Kalau elektron valensinya satu, dua, tiga, maka mereka ini melepas elektron. Melepas elektron. Ya nggak? Karena melepas elektron, ionnya jadi positif. Ngerti ya? Karena kan elektron itu negatif. Ngerti gak nak kayak gila. Terus kalau valensinya itu kayak 4, 5, 6, 7 itu gimana? Dia harus tercapai seperti
unsur gas mulia. Gas mulia di nomor atom berapa? Gas mulia golongan berapa nih? 8. 8. Ngerti kan kayak Akila? Gas mulia golongan 8 kan? Iya. Nah, maka supaya dia menjadi gas mulia, 4 ini membutuhkan berapa elektron? Supaya jadi 8. 4. Oke. Supaya jadi 8. Berarti membutuhkan 4 kan? Maka 4 min. Ini 3 min. 2 min. 1 min. Ngerti ya? Tuh. Karena butuh elektron, maka ionnya jadi negatif. Nah, Berarti karena jadi negatif, kalau namanya negatif berarti anion. nambah. Apa? Kalau negatif berarti dia nambah. Iya, ini kation. Ngerti ya? Tuh. Kayak 7 nih. Kan 7 golongan 7 kan, valensi 7 kan. 7 ini berarti membutuhkan 1 elektron supaya jadi gas mulia. Karena membutuhkan 1, maka ionnya jadi 1 min. Min. Ngerti? Nah, kayak kira. Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti ya? Mantap. Tentukan senyawa yang terbentuk. Pak, itu 8 enggak? Hmm? Eh, 8 eh. kan enggak? 8 kan gas mulia. Oh iya. Dia nggak usah membutuhkan apapun. Oh Gitu. Ngerti ya? iya. Tuh. Tadi kan udah tuh ya. Unsurnya kita udah ketahui bahwa yang terbentuk apa tuh? Dari Mg, Mg itu kan apa tadi? 282 Cl 281 287. Nah, ini apa nih? Karena 2 dia melepas 2, ini menerima 1. Berarti ya, ini cara membentuk senyawanya nih dari konfigurasi. Melepas 2 berarti yang satu melepas 2, yang satu menerima 1. Maka supaya sama ini dikali 1, ini dikali 2. Maka senyawa yang terbentuk Mg kali 1, kemudian Cl kali 2. Mg kali 1 apa? Mg. Cl kali 2, Cl2. Gitu. Paham nggak? MgCl2 namanya apa, Pak? Magnesium apa? Tidak. Itu. Paham nggak Akila anak Isya? Iya, Pak. Oke. Akila ngerti nggak? Iya, Pak. Udah belajarnya belum? Senyawa ion, senyawa kovalen udah ya? Akila udah belum belajar senyawa ion, senyawa kovalen gitu? Hmm? Itu yang Jenis-jenis senyawanya. Nih, tata nama. Mana ya? Coba tata namanya. Hmm. Ini dibahas satu lagi nih. Jadi kalau ionnya melepas sama menerima, disebut juga ion apa? Kalau dia karena serah terima, disebut senyawa ion.
Senyawa ion, oke. Terus kalau dia saling menerima, itu disebut juga dengan senyawa kovalen. Udah belum itu? Ini ringkasan ininya ya. Kalau misalnya dia saling, kan senyawa kovalen, senyawa ion itu ada syarat-syaratnya ya. Untuk senyawa ion, dia kan logam tambah non logam. Artinya dia saling serah terima elektron untuk senyawa ion. Nah, golongan logam ini golongan 1, 2, 3, non logam 4, 5, 6, 7, 8. Ini ringkasan dari tata nama senyawa ya. Coba di-share dulu deh. Hmm. Terus kalau misalnya dia senyawa kovalen, dia saling saling serah terima elektron. Senyawa kovalen itu terdiri dari berapa? Golongan berapa aja, Pak? Ada 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Jadi sesama unsur 4, 5, 6, 7 ketika bergabung akan terbentuk senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini syaratnya apa, Pak? Menggunakan monoditri. Menggunakan ini. Dalam senyawa ion dia tidak pakai monoditri, tetra, kemudian buta, hepta, heksa, penta, nggak kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya senyawa ion juga banyak aturannya juga nih. Senyawa dengan nama angka Romawi itu merupakan senyawa ion. Jadi kalau ada angka Romawinya, dia merupakan senyawa ion. Nah, ada lagi terbentuk dari ion poliatom. Itu juga senyawa ion. Oke. Terus kemudian unsur-unsur transisi yang sering keluar apa aja, Pak? Kayak CO2+, Fe2+, Cr2+, Pb2+. Kenapa harus kalian tahu? Karena ini kalau misalnya akan terbentuk senyawa, dia harus pakai Romawi. Kayak CuSO4. Cu itu kan 2+, maka tembaga 2, karena dia 2+. SO4 apa, Pak? Sulfat. Maka senyawanya namanya tembaga 2 sulfat. Paham ya? Oke. Nah, terus senyawa yang sering keluar apa aja, Pak? Nih, golongan 1, 2, 3. Ini golongan logam. 4, 5, 6, 7. Ini golongan non-logam. Oke. Ngerti gak nih akhirannya, guys ya? Iya. Nih, kita lihat di sini ya. Li2Li. Li itu golongan berapa? Lihat yang tadi Pandi kirim. Akila. Li2. Golongan berapa, Akila? Li-nya aja deh. Li golongan berapa, Akila? Hmm? Lihat file yang tadi Pandi kirim, Li. Li golongan apa nih? Yang satu. Golongan 1. Li itu kan golongan 1. Oh, golongan berapa? Lihat golongan. Oh, golongan 6. 6. Oh, golongan 6, Pak. Maka golongan 1 sama golongan 6 artinya apa? Logam tambah non-logam. Ya nggak? Ini kan ya. Logam tambah non-logam dari mana, Pak? Nih. Golongan 1, 2, 3 dia golongan logam. 4, 5, 6 sampai 7 golongan non-logam. Logam tambah non-logam berarti senyawa apa namanya? Senyawa ion. Kalau senyawa ion berarti apa? Tidak pakai apa? Monoditri. Ini Pak ada ini nggak? Monoditri kan ada kan? Di mono. Berarti jawabannya salah. Jika sesuai tuliskan jawaban yang jika tidak sesuai tuliskan jawaban yang benar. Berarti gimana, Pak? Li2O namanya apa? Litium oksida. Paham gak anak ya? Hmm? Senyawa Iya. yang benarnya. Kenapa dia nggak pakai monoditri tadi? Kenapa dia nggak pakai di sama mono? Nah, Kesya. Hmm? Itu logam non logam.
Karena dia bukan senyawa kovalen. Dia ini senyawa Ion. ion. Nah, lihat senyawa ion aturan tadi. Senyawa ion tidak pakai monoditri. Tuh. Ngerti nggak gila anak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, litium bromida. Litium 1 bromida. Litium 1 bromida. Syarat menggunakan nangka romawi apa dia tadi? Harus unsur transisi. Atau dia kalau mau di sini yang diwarnain. Tuh. Kamu lihat di sini. Ya. Berarti di soal ini benar atau apa salah nih? Jadi tuh. Salah. Litium 1 bromida. Kenapa salah? Karena litium nggak di yang Transisi. transisi. Litium itu golongan berapa? Golongan 1. Bagus. Maka golongan 1, ini golongan 7. Dia pakai monoditri gak? Hmm? Enggak, Pak. Kenapa? Karena itu logam dan non-logam. Bagus, logam dan logam. Dia senyawa apa anak ya? Ion. Ion. Gitu. Berarti namanya apa? Litium biasa aja. Litium bromida. Gitu. Paham ya? Pak, terus kalau senyawa asam aturannya gimana Pak? Ini juga salah ya. Ini senyawa benernya. Nah, benernya ini. Senyawa asam apa aturannya? Nih, asam. Depannya itu unsur H. Kayak misalnya HCl, asam klorida. H2SO4, asam sulfat. HNO3, asam nitrat. Gitu. Pakai, kalau ada H-nya di depan, maka namanya itu harus ada asamnya. Asam apa gitu. Paham oke? Kalau ada OH-nya, dia namanya apa? Hidroksida. Jadi kayak MgOH2, berarti magnesium hidroksida. LiOH, litium hidroksida, dan seterusnya. Ya, HNO3, bener gak asam nitrit? Hmm? Asamnya bener, tapi nitritnya salah. NO3 itu apa? Nitrat. Ya, ini yang Pak ditulis di sini itu yang senyawa-senyawa yang sering keluar ya. Jadi kalau unsur transisi biasanya sering keluar ini. CO2 plus, Fe2 plus, Cr2 plus, Pb2 plus. Kalau poliatom yang sering keluar ini NO2 min nitrit, NO3 nitrat, SO3 2 min sulfit, SO4 2 min sulfat. Paham oke? Maka HNO3 itu jadinya apa tuh? Hmm? HNO3 kalau kita identifikasi dia harusnya apa? Nitrat. Berarti dia asam nitrat harusnya. Paham nggak anak Asia? Gila. H itu asam, Pak. Pokoknya yang depannya H itu selalu asam. Ini lihat aturannya tuh. Depannya unsur HCl, HBr, HSO4, H2SO4, HF. Itu nama depannya harus ada kata asamnya. Paham nggak, Akila? Iya, Pak. Nakisya. Nakisya paham nggak? Iya, Pak. Nah, kita lihat. Bener gak nih belerang dioksida? Kita identifikasi dulu SO2. Nah, S golongan berapa, S. Golongan 6. 6. Lihat, kamu lihat yang di sini kan yang tadi? Lihat di sini Iya. kan, Nakisya? Ya, bagus. Oh, golongan berapa? 6. Oke, ini golongan 6. Ini golongan 6. Artinya apa? Dia senyawa ion atau ini? Atau kovalen? Kovalen. Bagus banget. Non-logam atau non-logam kan? Iya.
Berarti kalau senyawa kovalen pakai apa? Pakai monoditri. mantap. Namanya apa di soal itu? Belerang dioksida. Bener gak? Belerang. O2 apa? O2 dioksida. Berarti bener ini. Paham gak nih? Nah, Kesia, Akila. Iya, Pak. Ngerti ya. Coba Akila. K3 PO4. K3 golongan apa? Golongan satu. Golongan satu. Kalau udah PO4 itu unsur apa? Poli A, poliatom kan? Dia pasti senyawa ion. Ya, namanya apa? K itu apa, Akila? K. Kalium. Kalium apa? Pos PO4. Kalium Fosfat. fos. Di sini nggak ada ya? Lihat lagi di sini kalau ini nggak ada. Ini tuh. Kalium fosfat PO. Tuh. Oke. 4 fosfat, PO3 fosfat. Paham nggak Akila Nakesya? Berarti bener kan ini kan? Cara ini boleh tambahin di sini deh. Biar dia itu ini. Tambahin. Biar jadi satu rangkuman rumus. Nah, ngerti ya? Ada pertanyaan lu gak yang untuk yang soalnya ini? Akila Nakesya, ada pertanyaan nggak? Hmm? Enggak ada, Pak. Nakesya ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Aman ya? Kita coba yang ini kita setarakan. Nah, gimana tuh setara? Namanya hidrogen Oksida. oksida ya. Tunggu dulu. H2 kan sebenarnya ini ya. H2 itu apa? Nakesya kira. Air kan sebenarnya kan ini kan? Ya nggak, air kan? Nah, H2O terbentuk dari apa? Ini 1A, ini 6A. Ya nggak? Iya. 6A. Jadi senyawa apa? Kovalen. Kalau satu dia bukan logam ya, tapi non logam. Non logam, ya nggak? Tuh. Nah, kalau di rumusnya itu, ya, di sini ada, Bani tulis terkecualian belum? Oh iya. Terkecuali kan tadi kan kata Bani 1, 2, 3 itu golongan logam kan? Iya. Kalau si terkecuali H ini golongan non logam. Karena dia nggak mungkin melepas satu. Jadi dia menerima satu. Ini non logam. Non logam berarti apa? Non logam sama non logam berarti apa? Kova, kovalen. Kovalen harus ada apa? Monolitri kan? Iya. H2O, K2 berarti di hidrogen. Di Ini hidrogen karena dua. O1 berarti apa? Monok,
Dihidrogen monoksida. Paham nggak kira anak Kesya? Berarti yang non logam di golongan satu tuh ada apa aja, Pak? H doang. H doang, oke, Hmm. Pak. Karena kan kalau dalam unsur apa? Dalam unsur konfigurasi kan H itu satu. Dibikin konfigurasi satu. Satu nggak mungkin melepas. Dia itu menerima. Tuh. Menerima satu. Ya nggak? Kalau menerima dia sifatnya non logam. Ketiga, nah Kesya kira. Berarti dia min atau plus? Terkecuali H. Terkecuali H itu H plus kan semuanya kalau H itu khusus ya. Tuh, non logam ya. Jadi kayak misalnya bentukan lagi apa? HCl. HCl itu apa? Asam kan dia namanya kan? HCl dia H plus tambah Cl min kan? Dia senyawa kovalen tapi namanya asam. Asam apa? Klorida gitu. Dia ini juga senyawa kovalen. Tuh, ya, ibaratnya terkecuali H itu dia kan karena dia menerima satu, meskipun aturan menerima itu harus nyamin, terkecuali H, dia tetap plus. Ngerti ya? Oke, Pak. Nah, kayak ngerti gak? Iya, Pak. Ngerti ya? 12. Sebuah perusahaan air laut menggunakan senyawa NaCl dalam proses elektrolisis. Nama senyawa NaCl apa? Ayo, anak Asia. Nama senyawanya apa, anak Asia? Natrium Natrium, eh, klori, klorida. klorida. Bagus. Ntar ini pengen dikirim juga nih ya, yang ada nih tadi latihannya. Punya anak Jupol nih, banyak juga nih latihannya nih. Modul. Nih, ini yang buat referensi juga nih. Oh ya, lagi kita bahas di sini lagi. Maka kamu belajar ini ya, geometri molekul ya. Karena kisi-kisi nomor 15 itu, apa tuh? Diberikan berapa geometri molekul dari materi. Siswa dapat menentukan geometri molekul yang menunjukkan unsur dengan tepat. Udah pernah belajar ini belum? Linear, tetrahedral, gitu-gitu. Enggak. Belum, Pak. Kok ada geometri molekul ya? Hmm. Ini sih materi kelas 11 sebenarnya. CH4 ini, hmm, dia bentuknya tetrahedral. Ya, jadi kalau mau ini namanya itu ikatan kimia. Coba bandingkan. Kalau emang ada ini ya kisi-kisi ini ya. Ikatan kimia. Nih. Tapi ikatan kimia ini harusnya materi kelas 11. Mana tuh? Tuh, yang kayak gini-gini tuh. Kayak tadi kan metana kan tetrahedral kan. Ini namanya geometri molekul nih. Ada tempelan juga di sini deh. pH 4 kan metana kan tuh. Tetrahedron kan. Oke, paham ya? Akhirnya anaknya
Oke, sekarang ini nomor 2 kisi-kisinya apa tuh tadi tuh? Diberikan beberapa rumus kimia dengan analisis rumus yang tepat. Lihat aja yang tepat ya ini. Yang benar yang mana nih? Akhirnya anak saya ini. Natrium klorat benar apa salah? Nah, Salah. Hmm. CO2 benar. Harusnya apa? Natrium Florida. klorin. Ini H3 itu apa? Harusnya amonia. HCl asam klorida. Gitu kan ya. CaO kalsium oksida. Kalsium. Paham nggak gimana guys? Jadi ada beberapa unsur atau senyawa yang dia nggak ada ketentuannya kayak gini nih. Urea CONH22 Ali, metana CH4, etana C2H6, glukosa C6H12O6, alkohol asam asetat, dan seterusnya ya. Dia nggak ada aturannya emang senyawa organik ya. Nah ini, yang tidak sesuai yang mana? Hmm? Di hidrogen monoksida benar. Yang B. Karbon monoksida juga benar. Yang D, D. harusnya apa SO2? Dioksida. Sulfur dioksida, bagus. Ini ya, nomor 5. 13. Ini sesuai kisi-kisi apa dia? 13 apa tuh? Aluminium oksida apa? Aluminium apa? Al. HLL itu berapa? HL 3 plus. Ya nggak? Kalau bingung lihat di sininya aja nih. HL itu kan 3 kan, golongan 3 kan. HL itu 3 plus. Terus oksida itu apa? O2 min. Jadinya apa nih? Al2. OT. Oke. Mantap. Paham nggak tuh kira-kira? Gimana guys? Nggak paham nggak? Iya, Pak. Mantap. Nah, udah ini. Lanjut. 14. Di nitrogen tetraoksida yang mana? Nah, oke, gantian. Tetra apa ke? Nah, Kesya. Tetra lim 4. tetra 4. Yang 2. 2 Oh, D. Ya. 4. Paham ya? Ya. Akibat yang dapat tadi masa diberikan soal dengan tepat. 16. Dampak utama dari permasalahan tersebut, sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair yang mengandung bahan kimia langsung ke sungai tanpa perasuhan terlebih dahulu. Akibatnya air sungai menjadi keruh dan banyak ikan yang mati. Dampak utamanya apa? Ekosistem perairan terganggu. Kalau dia buangnya ke sungai. Ya tuh. Ngerti gak Kilana Kesya? Iya, Pak. 17 apa? Jadi kisi-kisi nomor 16 17 ini katanya nih diberikan sebuah studi kasus permasalahan di dunia industri. Siswa dapat menganalisis akibat yang dapat terjadi.
Ini pakai logika doang ternyata jawabannya. Akila apa jawabannya ini? Pakai logika doang tuh Akila, ayo. Gangguan kesehatan. Mantap. Nah, kayak ngerti ya. Ini Ya, ada kata ini clue-nya. 18 apa anak Asia? terbentuknya Hujan asam. hujan asam, iya. Oke, 19. Amonia. Ayo, amonia apa? Tadi NH3. Ya, dia senyawa basah. Ada nggak di sini? Penulis nih NH3. Hmm. Oh, belum ketulis ya. NH3 itu amonia. Nah, ini nanti buat latihan anak Asia sama Akhiran ya. Kalau mau latihan apa? Tata nama. Hmm. Hmm. Ya, nanti coba kerjaan ya. Latihan tadi. Nah, terus ini. Apa jawabannya ber-20? Rumus karbon dioksida apa? CO2. CO2. Ya. 135. Satu itu apa? Disajikan pasangan ion poliatom. Siswa mampu menentukan kombinasi rumus dan senyawa. Nomor 3. Disajikan posisi unsur dalam SPU. Rumus dan paling stabil. Oke. Ini poliatom nih. Yang benar yang mana? Akila. Ini yang benar yang mana, Akila? Hmm? Yang A. Sip, bagus. NO3 harusnya apa, Akila? Natrium, Asulf. nitrat. Trat. Kan O3 at, O2 it, gitu kan. Ya, Pak. CO3 harusnya apa, Nakesya? Klorid, ya kan, Klor, Nakesya? iya. SO3 harusnya apa, Nakesya? SO3, lihat yang tadi, tabel. Nih, yang ini nih, yang review nih. SO3 harusnya apa? Sulfit. Sulfit. Ini ganti sulfit berarti ya. Na4Cl harusnya apa? Gila. Klorida. Florida, bagus. Wah, yang C bukannya udah klorid. Eh, CO3 itu klorat maksudnya. Klorat. Kita pastiin lagi di sini nih, di rangkuman rumusnya ya. Hmm. CO3, oh klorit lagi. CO3 itu karbonat. Kalau klorat itu ClO. Hmm.
Ini harusnya karbonat. Paham ya? Tiga apa tiga? Nomor tiga itu apa? Unsur magnesium berada pada golongan 2 dan unsur klorin pada golongan 7. Oke, yang benar yang mana? Mg 2 plus tambah Cl min. 2 Cl min kan? Menjadi apa? Kan klorin itu Cl min kan? Mg 2 plus. Jadinya MgCl yang gitu. 2. 2. Ya, nanti ya. Ini harusnya nih ada di MgCl 2 nih. Optionnya oke. 5. Aluminium oksigen. Gimana bikinnya? Nah, oke, Al berapa ionnya? 3 plus. Ada Oksigen tiga. ionnya berapa? Oksigen 2 min. 2 min. Jadi berapa? Duanya ke sini, Al2. Al2 Oke. oh. Paham nggak anaknya si Akila? Iya. Iya. Pilihan ganda kompleks. Nomor 6 gimana? Mencari pasangan ion yang membentuk rasio 1:1. Oh iya bener nih. 1:1 tuh. Yang mana tuh? 1:1 itu artinya ionnya 1:1. Oh ya udah ini semua 1:1 kan? Lihat ionnya. Ya nggak? Ini plus sama plus kan? Iya, Pak. 1:1. Ini 2:2 atau 1:1 juga kan? Disederhanain kan? Iya. Ini juga sama kan? Kalau yang 2:1 gimana Pak? Contohnya ini nih. Rasionya berapa kali ini? 3:2. Nah ini kan rasionya kan? Mereka kan 1:1 semua kan? Jadi 1, 2, 3, 4 benar. Ngerti gak hasil anak ya? Iya. Akhirnya ngerti gak? Iya, Pak. Oke. 7. Menjodohkan yang mana? CO2 harusnya apa? CO2 jodohnya apa? Nake. Nake, CO2 jodohnya yang mana? Karbon dioksida. Ya gak? N2O yang mana? Akila N2O. Di nitrogen monoksida. SO2 yang mana? Nake. SO2 nake. Sulfur dioksida. Bagus. 4. Fosfor. Mantap. Di 8. Benar salah. Ya, 8 itu benar salah. Senyawa CO2 dinamakan karbon dioksida. Benar. Senyawa HN2O5 dinamakan dinitrogen pentaoksida. Benar apa salah? Gila, bener gak? benar. Nake, SO3 sulfur dioksida. Bener gak? Nake. Nake saya bener gak? Salah. Harusnya apa? Salah. Trioksida. Pak Dari bukannya ini, penta. Oh enggak deh. Enggak. ya gak? Iya benar trioksida. Ini dihidrogen. Benar. Benar.
Karena penggunaan apa tuh? Bersama pasangan elektron antar atom. Hmm. Ini bener juga. Ya nggak? Kan dia saling menerima kan? Ini kan saling menerima elektron. Ya nggak tuh? Hmm. Tapi dia nggak eh ini titik di titik E, tapi ini pengertian dari kovalen, jadi nggak sinkron. Pernyataan benar adalah sebab benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Paham ya, jalan lagi saya. Iya, Pak.